Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Mudik ke Kampung Gaib Alas Purwo. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kita manusia memang adalah makhluk paling sempurna. Tapi tak jarang kita diganggu oleh makhluk dari alam lain yang sebenarnya tak kasat mata. Hanya perlindungan dari Yang Maha Kuasa yang mampu menyelamatkan kita. Jawa Timur 2001. Namaku Joni, dan sudah hampir 5 tahun aku merantau ke Pulau Bali. Lebaran atau Idul Fitri selalu menjadi momen yang menurutku agak membingungkan. Di satu sisi, pulang kampung adalah keharusan, karena itu momen terbaik bertemu keluarga, terutama bapak dan ibu. Tapi di sisi lain, rasanya ada beban cukup berat. Karena setiap kali pulang, aku sadar bahwa sebagai perantau jauh dari kata sukses. Mila istriku juga khawatir aku atau kami akan kembali dibanding-bandingkan. Terutama dengan Mas Johan kakakku yang sudah sukses dan mempunyai usaha mebel cukup besar di Lumajang. Selain itu, selama hampir 6 tahun perkawinan, kami belum dikaruniai anak. Bukan tanpa alasan aku dan Mila khawatir, karena kejadian seperti itu selalu berulang setiap tahun. Ditanya tentang kenapa belum punya anak, sampai dibanding-bandingkan dari sisi ekonomi. Yang makin membuatku sedih bukan hanya keluarga besar, tapi ibu dan bapakku sepertinya juga ikut-ikutan. Tapi apapun itu, beliau berdua adalah orang tua yang tetap harus kuhormati. Akhirnya Mila istriku menyarankan agar aku mengambil cuti di hari ketiga Lebaran. Tujuannya jelas, Mas Johan sudah pulang sehingga kami sedikit terhindar dari tekanan dan pamer-pamer kesuksesan. Jalan hidup memang tak bisa ditebak. Dulu ketika sekolah, aku sama sekali tak bisa dibilang kalah dari Mas Johan yang 2 tahun lebih tua dariku. Kami berdua sama-sama tidak terlalu pintar, sekaligus tidak juga terlalu bodoh di sekolah. Intinya, dari sisi akademis, tak ada kelebihan Mas Johan yang terlalu menonjol dibanding aku. Hanya mungkin jalan nasib yang berbeda. Mas Johan mendapat mertua yang punya usaha mebel, dan kemudian semakin berkembang setelah dipegang dan dijalankan oleh Mas Johan, terutama setelah mertuanya meninggal beberapa tahun yang lalu. Istrinya yang kebetulan anak satu-satunya pasti membuatnya menjadi pewaris tunggal. Sedangkan pekerjaanku yang hanya sebagai satpam di salah satu villa di daerah Seminyak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu pun istriku sudah membantu dengan berjualan nasi di depan kontrakan. Jadilah tepat di hari Idul Fitri, kami hanya merayakannya berdua di dalam rumah kontrakan. Tentu ada rasa yang aneh. Di hari di mana semua umat Islam berlomba-lomba berkumpul dengan keluarganya, aku dan istriku kesepian dan jauh dari rumah. Kebetulan Mila istriku adalah tetangga yang hanya terpisah 2 RT. Jadi sekali mudik, kami bisa mengunjungi sekaligus orang tua dan mertua. Untung saja para tetangga kontrakan sangat baik. Bahkan yang kurasakan,
mereka menganggap kami seperti saudara. Terutama Pak Made, tetangga sebelah kontrakanku. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di daerah itu. Bagiku, Pak Made adalah contoh nyata keramahan orang Bali. Tak pernah segan membantu para tetangga yang kesulitan. Juga masalah toleransi. Walau keyakinan kami berbeda, Pak Made terlihat sangat menghormati agamaku. Juga seringkali berbagi makanan ketika kami sedang puasa. Saat aku berpamitan sambil menitipkan kunci rumah, Pak Made juga titip salam untuk keluargaku di rumah. Dan juga membawakan kami oleh-oleh berupa camilan khas Bali. Tapi Pak Made sempat menyarankan untuk pulang keesokan harinya, karena kebetulan hari itu adalah hari Kajeng Kliwon. Aku tak begitu paham apa maksudnya. Tapi sekilas Pak Made berkata kalau hari itu merupakan salah satu hari yang dikeramatkan oleh warga Bali. Dan katanya ada aura negatif menurut kepercayaan mereka. Tapi lalu aku berkata bahwa hari cutiku hanya 3 hari saja, sehingga kami tak punya terlalu banyak waktu lagi. Pak Made lalu tersenyum dan berkata agar kami hati-hati di perjalanan, dan diupayakan agar jangan sampai pikiran kami kosong. Sebenarnya kami berencana akan berangkat jam 4 subuh, tapi karena kesiangan, kami baru berangkat sekitar jam 7 dari Seminyak. Dengan berboncengan sepeda motor, kami berdua pun memulai perjalanan mudik, menjemput kerinduan di kampung halaman. Selama awal perjalanan, ada rasa sedikit aneh. Aku merasa perjalanan kali ini yang kami tempuh sangatlah jauh. Padahal seingatku, tak pernah begini tahun-tahun sebelumnya. Istriku juga berkata kalau dari semalam perasaannya tidak enak. Mungkin ini adalah efek baru pertama kali di hari raya kami tak berkumpul sekeluarga. Atau karena terngiang beban belum juga bisa membawa kesuksesan di perantauan. Bisa jadi semuanya karena masalah tekanan mental. Setelah sekitar 4 jam perjalanan, kami pun sampai di pelabuhan Gilimanuk. Dan seperti dugaanku, situasi di pelabuhan sangat ramai. Hampir 2 jam aku antri hanya untuk naik ke kapal. Tapi setelah berdesakan, akhirnya kami bisa masuk. Selama di kapal, pikiranku kembali merasa tak nyaman. Pasti nanti akan mendapat pertanyaan yang sama tentang kenapa sampai saat ini belum mempunyai anak, dan secara halus akan dibanding-bandingkan dengan kesuksesan Mas Johan. Tapi aku harus sadar, mungkin ini memang resiko bagi perantau yang kurang sukses seperti aku, dan semuanya tetap harus kujalani. Sekitar jam 3 sore kami sampai di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Karena tak ingin terlalu malam di perjalanan, aku langsung tancap gas ke arah Jember. Sebenarnya ada rasa lelah dan kantuk yang luar biasa, tapi tetap kupaksakan. Aku tak ingin membuang-buang waktu untuk istirahat di jalan. Pikiranku sederhana, segera sampai di rumah dan nanti di sana baru akan beristirahat. Istriku ternyata berpikiran sama, tak ingin buang waktu terlalu banyak di jalan. Beberapa kali motorku oleng sampai keluar dari jalur aspal karena mengantuk. Dan rupanya istriku sudah tertidur, karena tak ada respon sama sekali setiap kali ku ajak bicara. Rasanya sudah lebih dari 1 jam perjalanan semenjak dari Ketapang tadi.
tapi aku belum menemukan persimpangan Rogo Jampi ke arah Jember. Aku mulai sedikit khawatir kalau tadi persimpangan itu terlewatkan. Aku pun segera menepi dan membangunkan istriku, karena tiba-tiba langit mendung dan sepertinya akan turun hujan. Respon istriku sedikit linglung, karena sepertinya dia benar-benar mengantuk. Kami lalu bersiap menutupi barang bawaan kami menggunakan jas hujan. Begitupun aku dan istriku. Dan dugaanku benar. Belum terlalu jauh melanjutkan perjalanan, hujan turun dengan sangat deras. Bahkan aku tak bisa melihat dengan jelas kondisi jalan. Jarak pandang benar-benar terbatas. Seingatku sepanjang jalan Banyuwangi Jember, lampu penerangan jalan selalu menyala saat gelap. Tapi entah kenapa kali ini tak ada satupun lampu yang menyala. Begitu juga dengan kendaraan yang lewat. Sejak hujan turun, tak satupun aku berpapasan dengan pengendara lain. Mungkin mereka semua juga menepi karena hujan yang terlalu deras disertai angin akan cukup membahayakan jika memaksa kendaraan tetap berjalan. Tapi aku memaksa untuk lanjut, walau dengan kecepatan yang sangat rendah. Tak lama kemudian, aku melihat ada gapura di jalan bertuliskan "Selamat datang Kabupaten Jember". Sebenarnya ini mengherankan, karena seharusnya perjalanan masih cukup lama. Mungkin memang tadi pertigaan ke Rogo Jampi sudah terlewati dan aku kurang konsentrasi karena kondisi kelelahan. Sempat kulirik jam tangan, tapi ternyata tidak berfungsi. Mungkin karena basah terkena air hujan yang dari tadi sangat lebat. Keherananku tak berhenti sampai di situ. Plang penunjuk jalan berikutnya adalah tulisan tentang masuk ke kawasan desaku. Padahal lagi-lagi aku merasa perjalananku seharusnya masih cukup lama. Dengan hati-hati, aku memasuki kawasan desaku. Karena biasanya saat hujan begitu, kondisi jalan sangat licin karena belum diaspal. 20 meter di depanku sudah terlihat rumah orang tuaku. Tapi ada yang berbeda. Kulihat semacam tenda seperti sedang ada hajatan. Entah ada acara apa di sana. Tampak juga beberapa orang tetangga berkumpul seperti sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Begitu sampai di halaman rumah, segera kurasakan sambutan hangat dari bapak dan ibu, juga dari para tetangga. Menurutku ini juga cukup aneh, karena sambutan seperti itu tak pernah kurasakan sebelumnya. Apalagi ketika aku bertanya, mereka menjawab acara ini khusus untuk menyambutku pulang. Bahkan kata bapak, acara ini akan berlangsung sampai besok. Dalam hati aku berprasangka baik. Mungkin bapak dan ibuku merasa bersalah karena selama ini membanding-bandingkan dengan Mas Johan. Dan mungkin juga kali ini beliau berdua ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena apapun itu, aku tetaplah anak kandung beliau. Hanya saja semuanya tetap terasa aneh. Karena dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya aku merasa bukan akulah anak yang mereka tunggu-tunggu, tapi Mas Johan yang menjadi harapan mereka. Karena selain lebih sukses, setiap pulang kakakku selalu membawa berbagai macam barang dan oleh-oleh. Tidak hanya untuk orang tuaku, tapi juga para tetangga.
Pendek kata, Mas Johan selama ini jauh lebih membanggakan. Aku dan Mila lalu diminta istirahat. Dan setelah sempat tertidur sebentar, kami dihidangi sajian makan malam yang bisa dibilang sangat mewah. Memang salah satu yang menyenangkan dalam momen Lebaran adalah aneka masakan spesial. Tapi kali ini rasanya semua terlalu berlebihan. Di mataku banyaknya makanan yang terhidang seperti ketika ada acara hajatan besar seperti pernikahan atau semacamnya. Dalam hati aku menduga, mungkin Mas Johan yang kemarin pulang dan membiayai ini semua. Aku juga menduga ini dilakukan Mas Johan karena selama ini aku tidaklah sukses seperti dirinya. Atau karena Mas Johan tiba-tiba teringat aku adalah adiknya yang dulu sangat dekat. Lalu tiba-tiba berjarak setelah dia menikah dengan Mbak Nini yang sedari awal kurasakan sinis padaku. Karena sangat lapar, aku dan istriku makan malam dengan lahap. Setelah kekenyangan, ada niatku untuk membantu para tetangga yang sibuk mempersiapkan untuk acara besok. Tapi mereka mencegah dan mengatakan agar aku istirahat saja, karena perjalanan dari Bali tentu sangat melelahkan. Akhirnya, kami berdua pun masuk kamar dan tertidur sampai pagi. Aku terbangun saat mendengar suara sound system yang sangat nyaring. Kulihat di sampingku, Mila sudah tak ada. Aku yakin pasti dia sedang sibuk membantu di dapur. Senyumku terkembang sangat lebar. Ada rasa senang yang luar biasa karena belum percaya dengan apa yang kualami. Kedua orang tua mempersiapkan penyambutan yang begitu meriah untukku. Dalam hati aku berharap rasa bahagia ini bisa menjadi semacam motivasi bagiku untuk meraih kesuksesan nanti setelah kembali ke Bali, dengan mencoba usaha baru atau semacamnya. Sebagai anak, tentu aku juga ingin sesukses Mas Johan dan bisa membuat orang tuaku bangga pada para tetangga. Saat aku keluar kamar, kulihat di depan mataku ibu sedang menyuapi Mila istriku. Ini benar-benar sebuah pemandangan indah dan menyejukkan. Kata ibu, jarang-jarang bisa menyuapi menantunya. Aku pun duduk di sebelahnya, kemudian dengan hangat ibu juga menyuapiku sarapan. Air mataku sempat menetes deras. Disuapi ibu bersama istriku benar-benar adalah kebahagiaan sederhana yang luar biasa. Tak henti-hentinya aku menggumam syukur di setiap tetes air mata. Ibu juga berkali-kali kupeluk di sela-sela menyuapi kami berdua. Setelah selesai sarapan, aku segera ke halaman untuk membantu para tetangga. Aku ingat tadi malam Bapak mengatakan bahwa acara penyambutanku akan berlangsung sampai besok. Di sini, aku menemukan banyak keanehan. Pertama, semua tetangga yang membantu acara ini seperti tak saling menyapa. Mereka hanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Padahal di setiap adanya acara serupa, selalu ada canda tawa di sela-sela kesibukan. Di setiap hajatan, seringkali warga saling bercanda dan tertawa bersama-sama. Dan suasana seperti itu memang adalah salah satu yang kurindukan di perantauan. Tapi entah kenapa, kali ini
benar-benar berbeda. Begitu juga saat aku mengintip ke arah dapur. Terlihat ibu-ibu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tapi tak ada sama sekali perbincangan atau semacamnya. Di mataku, mereka seperti karyawan kantor di depan komputer yang sangat serius dan hanya fokus pada apa yang mereka kerjakan masing-masing. Ada keanehan berikutnya. Saat tengah hari, aku tak mendengar satupun suara adzan zuhur dari masjid atau musola sekitar. Sempat kutanya pada ibu, apakah ini sudah masuk waktu zuhur? Karena dari kemarin jam tanganku belum berfungsi setelah terkena hujan. Mendengar pertanyaanku, ibu hanya tersenyum aneh. Dan setelah kuperhatikan wajahnya, dengan jelas nampak keanehan berikutnya. Wajah ibu begitu pucat dengan mata yang tak pernah berkedip. Aku lalu melihat ke sekeliling. Ternyata semua orang-orang di sana pun sama, berwajah pucat, dan mereka semua tak mengedipkan mata. Mulai ada ketakutan di hatiku. Sepertinya aku tak benar-benar berada di rumah. Ini pasti bukan rumahku. Dengan segera aku mencari keberadaan istriku. Tapi sepertinya semua orang di sini mulai tahu kalau aku sudah sadar bahwa ini bukan di rumah. Seketika itu pula, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Juga orang-orang di sekitarku. Di hadapanku, yang tadinya adalah ibuku, sekarang berubah menjadi sesosok nenek yang sangat menyeramkan. Kesadaranku masih sedikit bisa mencerna. Seingatku, wajah dan penampilan seperti itu adalah sosok Wewe Gombel. Wajahnya keriput dan senyumnya menyeringai menakutkan. Dan begitu aku menoleh ke sekitar, semuanya juga berubah. Yang tadinya warga dan para tetangga, kini di mataku menjadi sosok pocong, kuntilanak, genderuwo, dan makhluk mengerikan beraneka rupa. Aku pun spontan berteriak dan memanggil-manggil nama istriku. Tapi tak ada jawaban sama sekali. Kaki, tangan, dan seluruh tubuhku gemetar. Bersama keringat dingin yang sangat deras mengucur. Aku makin sadar, ini adalah alam lain. Lalu perlahan makhluk-makhluk itu mendekatiku. Aku yang merasa terancam segera berlari menjauh, sambil membaca beberapa surat pendek yang kuhafal. Berkali-kali menoleh ke belakang, hasilnya selalu sama. Mereka sedang mengejarku. Dan di hadapanku yang tadinya perkampungan, seketika berubah menjadi hutan belantara. Di tengah kegelapan, aku terus berlari. Dan mulutku tetap tak henti membaca ayat-ayat suci yang terlintas di pikiran. Beberapa meter kemudian, kakiku tersandung akar pohon besar dan aku jatuh terpelanting. Samar-samar, tak jauh dari tempatku jatuh, muncullah tangan-tangan pucat yang kemudian mendekat serempak dan menggerayangi seluruh tubuhku. Dalam kondisi terjatuh dan ketakutan, aku pun semakin nyaring melafalkan ayat-ayat suci. Lalu, dengan sekuat tenaga, aku mencoba berlari. Walaupun di sekujur tubuhku terasa nyeri dan perih.
Mungkin sudah ada puluhan luka akibat tergores ranting dan terjatuh tadi. Keletihan mulai kurasakan, tapi aku tak boleh menyerah. Bersama segala kekhawatiran karena istriku entah sedang berada di mana. Samar-samar dari kejauhan, aku melihat cahaya lampu perkampungan. Dan dengan segenap sisa tenaga, aku berlari menuju ke arah cahaya itu. Dengan nafas tersengal, aku menoleh lagi ke belakang. Nampaknya para makhluk itu sudah tidak mengejar lagi. Jujur, tetap ada rasa was-was saat aku akan memasuki perkampungan. Aku khawatir ini juga adalah perkampungan gaib. Tapi keraguanku hilang saat dari musola yang terletak di tengah perkampungan terdengar suara adzan. Aku pun segera mendekat ke musola. Dan setelah berusaha merangkai kesadaran, aku sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah waktu subuh. Beberapa warga di sana terlihat terkejut dan segera membantuku. Salah satu dari mereka kemudian memberiku segelas air putih dan mengambilkan baju dari dalam rumah tepat di samping musola. "Silahkan ganti baju dulu, Mas." Begitu ucap salah satu dari mereka yang bernama Pak Sukri. Aku lalu diajak sholat subuh. Setelah salah satu dari mereka dengan sangat sopan menanyakan apakah aku seorang muslim. Beberapa saat setelah sholat yang hanya dihadiri 5 orang itu, Pak Sukri menanyaiku tentang apa yang terjadi dan aku dari mana. Dengan terbata, aku pun menjelaskan apa yang tadi terjadi. Terutama semua kengerian yang entah bagaimana caranya aku bisa masuk ke sana. Tak lupa aku juga bercerita bahwa sampai saat ini keberadaan istriku belum jelas ada di mana. Kemudian salah satu warga yang terlihat sangat berwibawa memberiku lagi segelas air. Namanya Pak Rohman, dan aku ingat beliau adalah imam sholat subuh tadi. Sepertinya itu bukan air biasa, karena cukup lama beliau komat kamit membaca doa sebelum menyodorkannya padaku. Terjadilah keanehan lagi. Begitu aku minum, perutku terasa mual dan memuntahkan berbagai macam benda yang sama sekali tak kuduga. Mulai dari tanah, dedaunan, dan ranting pohon. Kata Pak Rohman, itu adalah makanan yang tadi malam dihidangkan padaku di perkampungan gaib. Aku memang mengaku makan dengan sangat lahap saat dijamu di sana. Setelah banyak sekali yang kumuntahkan, kurasakan mulai agak nyaman. Lalu Pak Rohman bercerita banyak padaku. Katanya daerah ini adalah kawasan Alas Purwo. Dan Pak Rohman sendiri sudah beberapa kali membantu orang-orang yang tersesat di kampung gaib itu. Beliau lalu memintaku untuk tenang dan terus membaca doa serta zikir. Beberapa warga lain lalu terlihat berdatangan dan berkerumun di depan musola. Pak Rohman terlihat berbincang-bincang dengan mereka. Dan setelah berkoordinasi dengan warga, kami bersama-sama mencari keberadaan istriku. Dengan membawa alat dari kayu yaitu kentongan, kami berteriak-teriak memanggil nama Mila. Ada juga yang melantunkan adzan serta bacaan-bacaan ayat suci. Pak Rohman yang sepertinya tahu bahwa aku masih sangat ketakutan,
terus berjalan di sampingku. Perasaanku berkata, beliau ingin membantu menjagaku karena aku yang baru saja lolos dari kejadian menakutkan di perkampungan gaib. Nama istriku terus diteriakkan, tapi tak ada jawaban sama sekali. Air mataku berderai sepanjang pencarian. Tentu aku sangat khawatir terjadi apa-apa dengannya. Sekitar setelah setengah jam pencarian, mataku menangkap bayangan yang berkelebat. Kejadiannya terlalu cepat, tapi bisa terlihat sekilas istriku yang seperti ditarik dalam kondisi berlari oleh sesosok nenek mengerikan. Aku sempat berhenti dan menyampaikan itu pada Pak Rohman. Telingaku juga mendengar suara-suara aneh. Otakku langsung teringat kejadian di perkampungan gaib. Firasatku mengatakan, suara-suara aneh itu berasal dari makhluk-makhluk yang kutemui di sana. Hal itu juga kuceritakan pada Pak Rohman. Beliau lalu memberi perintah pada semua warga untuk berhenti. Lagi-lagi, kulihat Pak Rohman komat kamit membaca doa. Dan setelah aku diminta menunjuk arah di mana aku melihat bayangan itu, semua warga pun diminta mencari di daerah sana. Dan setelah sekitar 1 jam kemudian, secara ajaib istriku ditemukan di bawah sebuah pohon besar dengan kondisi tak sadarkan diri. Ini juga sangat aneh, karena kami sudah beberapa kali berputar-putar di tempat itu. Dengan dibantu beberapa warga, istriku kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Sesampai di sana, Pak Rohman menyuruh salah satu warga untuk membeli sebotol air mineral. Dan setelah dibaca-bacakan doa, istriku yang mulai agak sadar diminta meminum air itu. Ternyata kejadiannya sama denganku. Tanah, dedaunan, dan aneka ranting pohon kecil dimuntahkannya. Setelah muntahnya berhenti, barulah istriku sadar sepenuhnya. Pak Rohman lalu kulihat berbincang-bincang dengan petugas puskesmas. Entah apa yang dibicarakan. Yang jelas, kemudian istriku diperbolehkan pulang dan kami berdua kembali ke rumah Pak Rohman, yang ternyata juga tak jauh dari musola tadi. Di sana kami mendapat banyak penjelasan, termasuk tentang alas purwo yang menurut Pak Rohman memang terkenal angker dari dulu dan dihuni banyak makhluk gaib. Kami lalu diminta sarapan dan menikmati aneka kue yang banyak tersedia di meja ruang tamu, karena ini masih suasana lebaran. Pak Rohman juga menyarankan agar kami tidak pernah lupa berdoa setiap kali perjalanan. Juga beliau dengan halus mengatakan bahwa makhluk gaib tak akan mampu membahayakan kita, terutama ketika kita dekat dengan Yang Maha Kuasa. Secara khusus, beliau menerangkan bahwa sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Aku dan istriku pun lalu tertunduk. Aku yakin dia juga merasakan hal yang sama, bahwa selama ini kami sering lalai terhadap kewajiban sholat. Padahal sejak kecil dan belajar mengaji di surau dekat rumah, Pak Ustadz selalu mewanti-wanti bahwa sholat adalah kewajiban seorang muslim yang tak boleh sama sekali ditinggalkan. Istri Pak Rohman yang juga ada di ruang tamu lalu memeluk istriku.
sedangkan Pak Rohman segera memelukku. Berkali-kali beliau membisikkan pesan-pesan penting, termasuk menitipkan salam pada bapak dan ibuku di Jember setelah aku mengaku sedang dalam perjalanan mudik ke sana. Suasana pun menjadi haru. Sore harinya, karena merasa sudah cukup tenang, kami berdua pun pamit. Tak lupa kami berterima kasih pada Pak Rohman dan semua warga yang membantu. Entah apa yang terjadi, kalau aku dan istriku terus tersesat di kampung gaib Alas Purwo. Perjalanan berikutnya syukurnya cukup lancar. Dan begitu sampai di rumah, ibu langsung bergegas lari memelukku, juga Mila istriku. Bapak bergabung tak lama kemudian. Ibuku sempat menangis dan menceritakan sesuatu yang juga tak kalah mengejutkan. Kata beliau, tadi malam bermimpi tapi terasa begitu nyata. Katanya, dalam mimpi itu, aku dan Mila dikejar banyak sekali makhluk aneh dan menyeramkan. Aku dan istriku jatuh bangun dan berlari terbirit-birit dalam kondisi sangat ketakutan. Kata ibu, beliau seperti menyaksikan dari suatu tempat yang agak jauh, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah cukup lama berlari, kami berdua dibantu oleh beberapa warga yang kata ibuku dari wajahnya terlihat sangat baik dan ramah. Setelah beberapa orang itu membantu kami, makhluk-makhluk aneh dan mengerikan itu lenyap entah kemana. Kata ibuku lagi, dari caranya mengejar kami, makhluk-makhluk itu terlihat ingin mencelakai kami. Jumlahnya puluhan atau mungkin ratusan, dan semuanya terlihat sangat menyeramkan. Tak lama setelah itu, ibu terbangun dan menangis terseduh-seduh. Bapak lalu menambahkan, sejak bangun dari tidur tadi pagi, ibu terlihat gelisah dan berkali-kali menangis karena khawatir dengan keadaanku. Bahkan kata bapak, ibu terus duduk di kursi depan rumah untuk menungguku sejak tadi pagi. Beliau hanya beranjak ketika sholat dan makan. Beliau juga bercerita bahwa Mas Johan sudah pulang ke Lumajang kemarin sore dan menitipkan salam untuk kami berdua. Aku pun memeluk erat ibu, tanpa berniat menceritakan apa yang kualami di Alas Purwo. Aku tentu tak ingin beliau semakin khawatir. Setelah melepas pelukan, acara sungkeman lebaran pun dimulai. Aku minta maaf atas semua kesalahan selama menjadi anak, juga karena belum berhasil membanggakan orang tua. Bapak dan ibu juga berkaca-kaca. Beliau menyampaikan permintaan maaf jika selama ini belum bisa menjadi orang tua yang baik. Walau di hatiku tak ada yang perlu dimaafkan dari beliau berdua. Apapun itu, orang tua adalah yang melahirkan dan membesarkanku dengan segenap jiwa raga. Tak lupa ibu menyelipkan doa agar aku sukses di perantauan dan segera dikaruniai momongan. Ibu juga mengatakan agar aku selalu berusaha dan berdoa, semoga hajat-hajat yang baik segera dikabulkan. Dengan air mata berlinang, aku benar-benar bersyukur berhasil lolos dari kejadian menakutkan di Alas Purwo dan bertemu dengan kedua orang tuaku. Dan sungkeman lebaran kali ini terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semoga bapak dan ibuku sehat-sehat selalu dan panjang umur,
serta senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di lebaran-lebaran tahun mendatang, tetap bisa kusaksikan senyuman indah terkembang dari dua sosok pahlawanku itu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, mudik ke kampung gaib Alas Purwo. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.